Selamat pagi menjelang siang, jemaat terkasih. Perkenalkan, nama saya Rovina, suami saya Arthur. Di sini kami diminta untuk men-sharingkan tentang parenting. Kami berdua menikah sudah 10,5 tahun dan kami dikaruniai 2 anak perempuan yang cantik dan lucu. Yang pertama bernama Phoebe, sekarang berumur 7 tahun. Yang kecil bernama Hana, berumur 4,5 tahun. Saya sendiri adalah seorang guru. Sebelum saya menikah dan punya anak, saya sering memberikan masukan kepada parents. Tapi sungguh berbeda ya, ketika saya sudah punya anak sendiri. Jadi berbekal dengan pengetahuan sebagai seorang guru, kami rajin mengikuti seminar-seminar parenting, bahkan mendaftarkan diri juga di dalam kelas GKGW, yang benar-benar baik ya, Growing Kids God's Way. Sebagai pengikut Kristus, Amsal 22 ayat 6 berkata, kita harus mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kami tahu betul, kami berusaha melakukan semua itu, tapi terus terang, parenting itu tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan. Parenting itu sungguh membutuhkan anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Dan kami tidak bisa mengerjakannya hanya dengan kekuatan kami seorang diri. Kami bersyukur Tuhan memberikan perintah, tetapi Tuhan memberikan penyertaannya. I can do all things through Christ who give me strength. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kami sampai hari ini, sehingga kami tidak mau menyerah untuk mengajar dan mendidik anak kami berjalan di jalan Kristus. Karena kalau bukan kita yang mengajar mereka, maka dunia akan mengajar anak-anak kita. Ya, terima kasih. Saya mungkin berbicara sedikit dari sisi seorang ayah dan seorang anak gitu ya. Jadi tadi khotbahnya kita sempat ngomong ada seperti neraka dan seperti surga. Mungkin saya bisa ngomong hal itu benar adanya gitu ya. Jadi saya berbicara dari 2 sisi sebagai seorang ayah. Nah, ketika saya mengerjakan pekerjaan sebagai seorang ayah, saya gemeteran nih ya, saya grogi banget nih pertama kali di sini nih ya. Jadi maklum kalau kaki saya gemeteran. Nah, jadi memang ketika saya mengenal cinta gitu ya, ketika saya bilang saya mencintai orang tua saya. Saya pikir saya mencintai orang tua saya secara utuh. Tapi ketika saya mempunyai seorang anak, saya baru tahu ternyata cinta seorang ayah kepada anak itu benar-benar pure, utuh, dan sempurna. Jadi akhirnya kita lihat bahwa cinta kita ke orang lain termasuk ke istri dan ke orang tua itu tidak sebesar cinta kita seorang anak. Dan ketika kami mempunyai anak ya, cinta saya sebagai seorang itu begitu pure dan kita akan melakukan apapun untuk anak itu. Gitu ya. Nah, tapi satu sisi ternyata begitu frustasi ya, kita sebagai orang tua gitu ya, anak pulang ke rumah dari kantor, ada paduan suara, anak pertama nangis, pada suara kedua nangis, mamanya juga teriak gitu ya. Akhirnya frustasi, saya udah stres dari kantor, di rumah pengennya gak frustasi dong ya kan. Frustasi lagi, waduh frustasi kenapa seperti ini. Jadi seperti memang tadi ada kayak hell, kayak ada surga. Karena memang ada kasih yang begitu besar dan juga ada frustasi seperti itu ya. Tapi terlepas dari semua hal itu, ternyata kami juga mempunyai suatu teladan sebagai seorang anak. Dari sini kami punya suatu teladan. Teladan itu adalah ibu saya, orang tua saya gitu ya. Ibu saya duduk di sana ya, di bawah TV ya. Di situ saya belajar banget dari ibu saya bahwa kasih seorang ibu tidak akan pernah berakhir. Seperti saya sebagai orang tua kepada anak begitu tulus, dan saya percaya kasih seorang ibu kepada anak begitu tulus gitu ya. Dan saya percaya ketika saya kecil begitu frustasi juga, pasti mama saya frustasi banget lah ke saya seperti itu. Dan itu menjadi teladan bagi kami untuk tetap maju ke depan seperti itu. Dan kami juga melihat sebagai seorang anak, kami melihat ibu saya pelayanan puluhan tahun sebagai guru sekolah minggu di gereja ini. Dan akhirnya kami melihat suatu gambaran bahwa ketika Tuhan Yesus mencintai kita sebagai umatnya, itu menjadi juga kasih seorang ibu yang tidak pernah berakhir.
dari seorang ibu akan terus mengerjakan seorang ibu. Saya umur 40 tahun di sini gitu ya. Dan dia tetap menjadi ibu saya. Bahkan ketika saya pun umur 70 tahun, dia tetap menjadi seorang ibu bagi saya. Seperti itu. Karena itu saya mungkin ingin mengucapkan dua hal. Yang pertama adalah kepada mama saya, ya, Lani duduk di sana. Pertama, saya ingin mengucapkan, saya ingin meminta maaf sebagai kapasitas seorang anak. Karena kami begitu memfrustasikan ya seorang mama. Ya. Yang kedua, saya ingin ngomong, ini saya kalau kita ngomong tentang bahasa kasih ya, ada 5 ya. Saya act of service, tindakan, dan quality time. Dan saya paling bawah itu ngomongan ya. Jadi kalau istri saya tahu ya, saya paling jarang ngomong I love you ya. Kapan kamu ngomong I love you? Kapan ya gitu ya. Jadi gak pernah ya. Jadi seumur hidup saya ya, ketika orang tanya gitu, oh kamu sebenarnya sayang gak sih sama orang tua? Jawabannya yes, I love them so much ya. Tapi di dalam hidup, karena itu tidak pernah keluar dari hidup saya. Jadi di seumur hidup saya belum pernah mengucapkan I love you mom. Karena itu di momen kali ini, dari hati yang paling dalam, untuk pertama kalinya di dalam hidup saya, Mama, I love you so much. Nola bisa bantu. Nah, kami akan berdua memberikan simbolis sebagai ucapan kasih kami kepada Mama, ya. Puji Tuhan.